Film Filosofi Kopi merupakan film yang berdurasi selama 117 menit, di mana film ini disutradarai oleh Angga Dima Sangsoko. Adapun 3 pemeran utama yaitu Chico Jericho sebagai Ben, Rio Dewanto sebagai Jody, dan juga Julie Estelle sebagai Elle. Film Filosofi Kopi merupakan film Indonesia pertama yang mengangkat tema kopi ke dalam film komersil atau bioskop. Film ini merupakan sebuah film adaptasi dari sebuah cerpen yang kemudian dijadikan novel oleh Dea Lestari. Film Filosofi Kopi ini menggambarkan proses panjang di balik hadirnya secangkir kopi melalui gambaran-gambaran petani yang menanam, merawat, memanen tanaman kopi yang kemudian memperkenalkan kopi single origin yang disuguhkan dengan cara baru, dengan memperlihatkan aneka metode memanggang, menggiling biji kopi, hingga memperoleh aneka sajian kopi, serta proses lelang, distribusi, dan pengolahan biji kopi. Selain itu juga, film ini menggambarkan mengenai hubungan antara manusia dan juga kopi. Film Filosofi Kopi ini juga memperlihatkan masyarakat urban dengan gaya hidup ngopi-ngopi di sebuah kafe dengan desain yang menarik, yang kemudian disandingkan dengan kehidupan ngopi sederhana ala petani desa yang dibalut dengan kisah persahabatan antara Ben dan juga Jody. Film ini menggambarkan bagaimana gaya hidup masyarakat, khususnya kaum muda milenial, dengan menyeruput kopi di kafe-kafe yang membuat budaya ngopi-ngopi itu menjadi lebih keren. Adapun sinopsis dari cerita film Filosofi Kopi ini yaitu Ben yang diperankan oleh Chico Jericho merupakan seorang anak petani yang dari kecil sudah dibesarkan di sebuah perkebunan kopi. Namun sebuah kejadian membuat ayahnya tidak menyukai kopi lagi. Menginjak usia 12 tahun, Ben pun pergi meninggalkan ayahnya dan beliau merantau ke Jakarta. Kemudian Ben ini bertemu dengan Jody yang diperankan oleh Rio Dewanto. Keduanya pun bersahabat akrab, bahkan Ben ini diurus dan diasuh oleh orang tua Jody. Setelah Ben dan Jody dewasa, mereka pun membangun sebuah kedai kopi yang mereka namai sebagai Kedai Filosofi Kopi. Namun suatu hari hutangnya bernilai ratusan juta mengancam keberadaan Kedai Filosofi Kopi yang dibangun oleh Ben dan Jody. Di saat keduanya tengah mengatasi masalah hutang dan juga masalah di antara keduanya, muncullah seorang pengusaha yang memberikan tantangan kepada mereka berdua yang dapat menyelamatkan kedai mereka. Ben yang pandai dalam meracik kopi pun berhasil memenangkan uang sejumlah 1 miliar dari pengusaha tersebut dengan kopi perfecto racikannya. Namun sejak kemunculannya Elle membuat hati Ben runtuh. Elle yang seorang blogger ternama mengungkapkan ada kopi yang lebih baik daripada kopi perfecto yang bernama kopi tiwus. Hingga mereka pun tak memiliki pilihan lain selain mencari kopi tiwus. Karena hanya kopi tiwus sendiri yang dapat menentukan keberadaan kedai filosofi kopi dan juga persahabatan antara Ben dan juga Jody. Saat bertemu dengan Pak Seno, pemilik dari peracik kopi tiwus, ternyata ada hal lain yang mereka pelajari. Masa lalu dengan hubungan keluarga ikut mempengaruhi apa yang mereka jalani di masa sekarang. Keunggulan dari film Filosofi Kopi ini yaitu film Filosofi Kopi merupakan film yang mengajak masyarakat umum untuk ikut berkolaborasi sebagai produser digital untuk memberi masukan mengenai konsep visual yang akan dihadirkan. Pihak V Cinema Pictures mengajak 2 orang produser digital terpilih untuk ikut syuting bersama Angga Dwi Sangsoko. Keunggulan lainnya yaitu lagu-lagu soundtrack yang menawan dan seperti sejiwa dengan film ini. Keunggulan lainnya dari film Filosofi Kopi ini yaitu hasilnya yang tidak mengecewakan. Filosofi Kopi memang bukan film festival, tetapi tetap enak ditonton, ringan, dan juga menghibur. Adapun pelajaran yang dapat diambil dari kisah film Filosofi Kopi ini yaitu 1 tentang persahabatan, yang kedua perjuangan, yang ketiga optimisnya diri, dan keempat adalah keberanian. Persahabatan merupakan sahabat sejati yang menemani ketika sahabatnya sedang susah maupun sedang senang. Sedangkan perjuangan adalah perjuangan Ben dan Jody sebagai pengusaha yang memperjuangkan usahanya agar tetap terus berdiri walaupun terlilit hutang. Terus untuk keberanian dan juga keoptimisan diri yaitu keoptimisan Ben dan Jody dalam mengambil keputusan untuk
mengikuti tantangan tersebut, padahal pada tantangan itu bisa saja Ben dan Jody ini memiliki kerugian karena kalau mereka kalah dalam, melakukan tantangan tersebut. Mungkin cukup sekian, review, film dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.